Baik, sudah jam 12. Sudah Facebook? Baik. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam acara Cermat Pencerahan Hikmat setiap hari Sabtu pukul 12 sampai selesai, ya maksimal pukul 13. Memanfaatkan makan siang kita, istirahat kita akan bertemu dan berbincang-bincang di acara Pencerahan Hikmat. Siang hari ini saya mengambil topik meraih impian. Oke, 30 menit ke depan saya akan bahas sedikit tentang meraih impian. Semoga membawa pencerahan pada kita semua, baik yang mengikuti acara ini di Zoom maupun di siaran langsung Facebook. Impian. Impian berbeda dengan mimpi, ya, berbeda. Mimpi itu saat tidur, ya, bunga tidur itu mimpi. Dari yang menyenangkan sampai yang mengerikan, sampai terbangun ketakutan. Kenapa? Mimpi. Mimpi nggak bisa diatur-atur. Nanti saya mimpi ketemu si ini A, ketemu si itu. Nanti mimpinya begini, yang begitu. Di dunia nyata nggak bisa makan enak, saya pengen mimpi makan yang enak-enak walaupun hanya mimpi. Nah, nggak bisa diatur-atur mimpi, ya. Tetapi impian bisa kita atur-atur. Jadi kalau mimpi itu pada saat tidur, impian adalah sesuatu yang dilakukan pada saat sadar, ya. Nah, impian itu sama dengan cita-cita. Impian itu sama dengan harapan. Impian itu sama dengan sesuatu yang didambakan. Itu impian. Jadi berbeda ya, impian dengan mimpi. Makanya meraih atau mengejar impian, bukan mengejar mimpi. Bukan mewujudkan mimpi, tapi mewujudkan impian. Nah, bicara tentang harapan, cita-cita, keinginan. Ada orang yang punya keinginannya sederhana saja, nggak neko-neko bahasa Jawanya ya, nggak macem-macem. Saya punya apa? Punya sepeda aja udah, aduh rasanya bersyukur banget. Ada yang bilang saya punya motor, jangankan motor baru, motor second aja rasanya bersyukur banget, ya. Tapi ada juga yang bilang, sepeda udah zaman dulu sepeda, motor, wah motor udah di mana-mana. Kalau saya punya mobil, aduh rasanya sudah sangat senang, sangat bahagia. Walaupun mobilnya mobil second. Nah, tapi ada yang bilang, enggak lah, kalau sekali punya mobil yang baru dong sekalian. Nah, macam-macam. Ya, keinginan orang macam-macam. Dari tadi yang mulai sederhana, naik sepeda. Bahkan ada yang bilang begini, jangankan mobil, motor, sepeda. Saya bisa berjalan kaki saja, itu saya sudah bersyukur. Sebab ada orang yang tidak bisa berjalan karena dia lumpuh atau karena kakinya sakit. Jadi kalau saya bisa berjalan, aduh itu udah rasanya bersyukur banget. Nah, keinginan bisa berbeda-beda, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang meraih impian, mengejar impian dan mewujudkan impian, satu hal saya ingin kita mempunyai sebuah pemahaman yang baik dan pemahaman yang benar tentang meraih impian. Nah, saya mau menekankan dulu pada kata impian, baru nanti kedua meraihnya. Nah, impian tadi saya bilang, ada yang sederhana, ada yang sedang-sedang, ada yang tinggi, bahkan ada yang sangat tinggi sekali, ya. Karena ada pepatah kan, ada peribahasa mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi bukan pohon kelapa, bukan setinggi hotel atau apartemen yang 30, 40, 50 lantai, tapi gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Nah, tuh siapa yang pernah ke bintang? Ya, itu tinggi sekali. Aduh, jaraknya bagaimana? Saking tingginya. Tapi itulah peribahasa mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Nah, saya tahu ada beberapa motivator-motivator yang terkenal di Indonesia
Ketika mereka memberikan seminar-seminar, mereka selalu mendorong, selalu mengajarkan, kalau kamu punya keinginan, tulis keinginanmu itu, ya mau berapa banyak, bebas, terserah. Dan keinginan tadi, cita-cita itu jangan yang biasa-biasa saja, harus yang luar biasa. Nah, itu yang diajarkan oleh mereka. Ya, jadi mahasiswa diajarkan, kalau kamu nanti lulus, kemudian jadi sarjana, bekerja, atau kalau mau melayani, harus punya sesuatu cita-cita yang besar, gitu ya, yang tinggi, 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 tinggi sekali. Nah, bahkan ada istilah, kalau kamu punya cita-cita, kalau perlu, miliki cita-cita yang muluk-muluk. Nah, gitu. Pertanyaannya, setujukah kita bahwa impian, keinginan, cita-cita, harapan harus sebesar mungkin, harus setinggi mungkin. Sebab kalau nggak sampai yang paling atas, lumayan di bawahnya. Nggak sampai yang di bawahnya, lebih di bawah lagi. Itu pemikirannya, ya. Itu dia latar belakangnya. Makanya jangan yang rendah. Kalau rendah nggak sampai, wah, nggak dapat apa-apa nanti. Setuju nggak kita dengan ajaran, dengan pendapat yang seperti itu? Saya tahu ada banyak orang yang ikut, ya, di multi level marketing. Wah, itu diajarkan, didorong, miliki cita-citamu yang setinggi langit. Kamu ingin punya barang apa? Jangan yang biasa-biasa, yang hebat, yang wah, kejarlah impianmu, kejarlah cita-citamu. Itu selalu dikatakan begitu. Di bidang pelayanan juga, jangan dong punya pelayanan yang kecil, yang besar. Jangan cuma ke daerahan, ke wilayahan, mendunia. Sekali lagi, setujukah kita dengan hal seperti itu? Kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita setuju, ya kita jalankan, kita laksanakan. Bikin cita-cita yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Meraih keberhasilan, harus keberhasilan yang seberhasil-berhasilnya. Jadi orang sukses, jangan sukses yang biasa-biasa. Harusnya sukses-suksesnya. Itu tergantung pada kita. Tapi dalam kesempatan ini, dalam acara pencerahan hikmat, saya mau menyampaikan apa itu yang mau saya sampaikan. Pertimbangkan antara tinggi dan besarnya cita-cita dengan resiko untuk bisa mencapainya. Gitu. Jadi bijak, jangan hanya memikirkan ini yang saya mau capai. Jangan. Tapi pertimbangkan juga bahwa kalau kamu ingin berjalan 10 kilo, kamu punya kemampuan fisik untuk berjalan 10 kilo atau tidak? Kamu mendaki sebuah bukit, 10 meter, 100 meter, 1000 meter, semakin tinggi bukitnya atau tinggi gunungnya, semakin terjal kondisinya, memang mencapai ke sana sesuatu prestasi, tapi sanggup atau tidak? Dengan kata lain saya ingin berkata, semakin tinggi, semakin besar cita-cita yang ingin kita capai, maka semakin sulit jalannya, semakin berat jalannya, dan kemungkinan stres juga besar. Cukup kuatkah kita menghadapinya, menjalaninya? Banyak orang yang ketika dia mengikuti ajaran punya cita-cita setinggi bintang di langit, ya, wah, dia susunlah berbagai keinginannya, dia catat. Ya, ada bagusnya, tetapi tadi siap atau tidak. Kalau tidak siap, maka dia mulai banyak kesulitan, banyak pikiran, akhirnya jadi stres. Dia bilang, kenapa saya jadi stres ya? Jawabannya sederhana. Kamu ingin sesuatu yang sangat tinggi. Jadi,
sekali lagi ya, saya ingin kita memikirkan kembali, mempertimbangkan kembali bahwa impian apakah bebas tak terbatas, setinggi-tinggi dan sebesarnya, atau terbatas. Terbatas pada kemampuan kita, ya. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang bisa meraih apa yang dicita-citakan. Betul, saya setuju itu. Ya, saya juga setuju bahwa orang jangan dibatasi. Kamu anak miskin ya, jadi jangan berpikir bercita-cita untuk jadi pejabat. Oh, itu jangan, nggak boleh juga, ya. Tapi yang saya sampaikan adalah jangan sampai cita-cita kita itu demikian rupa. Dengan kata yang gamblang, karena bercita-cita itu kan gratis ya, nggak perlu bayar kan, nggak perlu daftar kemana-mana gitu ya. Nah, jadi akhirnya kebablasan. Akhirnya menjadi sesuatu yang dicapai tanpa batas lagi, uang bebas. Itu yang saya tidak sependapat. Ya, tetaplah ada ukuran, ada ukuran. Pengen jadi juara dunia boleh, boleh. Kenapa tidak? Tapi baik juga kan, sebelum jadi juara dunia, jadi dong juara Indonesia dulu. Gitu. Iya kan? Jangan jadi juara dunia di RT, jangan nggak pernah juara gitu ya. Jadi kalau mau jadi juara dunia, boleh, nggak ada yang melarang. Tapi jangan itu yang digembar-gemborkan. Saya pengen jadi juara dunia, juara dunia, juara dunia. Tapi orang lihat usahamu apa? Nggak ada. Jadi hanya bombastis aja gitu ya. Semuanya bertahap. Jadilah dulu juara di kotamu, di kabupatenmu. Jadilah juara di provinsimu. Gitu. Baru naiklah di tingkat nasional. Setelah itu capailah tingkat Asia. Baru kemudian tingkat dunia. Itu kan akhirnya ada satu kata, realistis. Jadi jangan bombastis. Sekali lagi, mimpi, impian itu memang bebas, tapi jangan jadi tak terbatas. Milikilah impian yang realistis. Yang realistis itu artinya segala sesuatu dicapai tahap demi tahap. Nah, karena itu kita juga harus punya persiapan. Nah, persiapan menjadi juara dunia kan berbeda dengan menjadi juara Indonesia. Jelas berbeda. Ya. Persiapan kita juga jadi setahap demi setahap. Itu mengenai impian. Ya, kita boleh berbeda pendapat, nggak ada masalah. Jadi pendapat saya adalah kalau ingin punya impian, jangan impian yang tak terbatas. Jangan punya impian yang terlalu bebas. Ya, tapi milikilah impian yang bertahap. Oke, itu mengenai impian, ya. Silakan impian kita apa saja. Ya, boleh. Tapi ingat risiko ketika ingin mencapainya semakin tinggi, maka semakin berat, semakin sulit dan sebagainya. Nah, sekarang saya masuk kepada yang kedua. Kalau sudah punya impian, bagaimana cara meraihnya? Nah, sekali lagi ya, cara kita meraih itu tergantung dengan apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Naik ke genteng pakai tangga pun bisa. Jadi caranya pakai tangga. Tapi naik gunung, ya mana bisa pakai tangga. Nah, cara meraih impian tergantung apa yang ingin dicapai, seberapa besar, seberapa banyak yang ingin dicapai. Ya, oke. Tapi secara umum, meraih cita-cita, meraih impian tidak bisa dilakukan secara berleha-leha, bersantai-santai. Karena ada lagu, yuk kita santai, gitu ya. Ya, bersantailah pada saat santai, tapi bekerjalah dengan keras pada saat ingin mencapai, meraih sebuah impian atau
cita-cita. Ya, oke. Nah, yang pertama tentu ada kerja keras. Tidak bisa meraih impian, mau yang rendah sampai yang tinggi hanya dengan santai-santai. Apalagi dengan tidur-tiduran. Berharap nanti saya mimpi. Dan mimpi itulah saya nikmati. Iya, setelah bangun, semuanya hilang. Ya, kita mau mencapai, kita mau meraih sesuatu itu secara real. Ya, secara real, nyata. Karena itu syarat pertama untuk bisa meraih apapun keinginan, impian, dan cita-cita kita adalah siap untuk bekerja keras. Nah, dalam bekerja ada istilah berjuang. Nah, ya, bekerja itu harus keras, bekerja itu harus cerdas, bekerja itu harus ikhlas. Tapi dalam bekerja itu adalah bagian dari perjuangan. Dan setiap perjuangan tidak bisa lepas dari pengorbanan. Nah, itu dia. Jadi jangan berpikir bahwa bekerja itu enak, santai. Enggak. Bekerja itu adalah bagian dari perjuangan. Dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan adalah pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, harus berpikir keras. Bagaimana caranya? Cara pertama nggak berhasil, pakai cara kedua. Cara kedua nggak berhasil, pakai cara ketiga. Dan ada kata-kata bijak mengatakan, jangan berharap mendapatkan hasil selalu dengan cara yang sama. Itu nggak bisa. Bahkan ada yang bilang gini ya, untuk sukses pakai aja jurus ATM. Amati, tiru, contoh, baru modifikasi. Oke. Pada saat meniru orang-orang sukses, baca biografinya, dengarkan kisahnya, tanya apa rahasia suksesnya, dan tinggal tiru. Nah, saya mau mengatakan, tidak semua cara itu bisa mengantar kita kepada kesuksesan. Belum tentu. Cara yang ini bisa berhasil di sini, cara ini belum tentu bisa berhasil di situ. Cara ini bisa berhasil kemarin, cara itu belum tentu berhasil besok. Bisa iya, tapi juga bisa tidak. Karena itu, jangan berharap hanya dengan satu cara yang sama dan dipakai terus-menerus, maka itu akan membawa kita kepada keberhasilan terus-menerus. Tidak. Selalu ada hambatan, selalu ada kesulitan, dan untuk menghadapi, menyelesaikan hambatan, kesulitan itu, tidak bisa lagi pakai cara yang sama. Harus menggunakan cara yang berbeda. Karena itulah, harus korban tenaga, bertanya sana, bertanya sini juga kan pakai tenaga. Pergi ke sana, pergi ke sini kan pakai tenaga. Membaca juga kan pakai tenaga. Berpikir, nah itu juga kan sesuatu hal yang tidak mudah. Bahkan ada orang bilang lebih capek itu berpikir daripada bekerja otak. Ya, bekerja otak itu lebih capek daripada bekerja otot. Bekerja otot udah capek, tinggal dipijat, tinggal istirahatkan sebentar, udah bisa fit kembali. Tapi kalau bekerja otak, itu nggak semudah beristirahat langsung otaknya bisa segar kembali, belum tentu gitu ya. Nah, jadi bekerja itu ada perjuangan dan di situ ada pengorbanan. Siap nggak kita berkorban? Berkorban waktu, ya. Orang kerja 3 jam, kita kerja 6 jam. Orang kerja 6 jam, kita kerja 9 jam. Lebih daripada orang lain untuk mencapai hasil yang lebih juga. Jadi nggak ada hasil biasa-biasa, nggak ada cara yang biasa-biasa, tapi berharap hasil yang luar biasa. Nggak ada. Korban apa? Tenaga, waktu, pikiran, korban perasaan juga. Ditolak, dilecehkan. Gitu ya. Saya tahun 79 pindah dari kota Pematang Siantar ke kota Bandung. Lulus SMP, saya pindah ke kota Bandung untuk meneruskan pendidikan SMA saya di Bandung.
Ada yang bilang, kamu sok-sokan, orang dari daerah pindah ke Pulau Jawa itu untuk kuliah. Kamu baru lulus SMP sudah mau pindah ke Jawa hanya untuk meneruskan SMA. Sombong, sok. Belum lagi kamu siapa? Orang tuamu siapa? Kemampuanmu apa? Ya, korban perasaan harus siap. Jangan dilecehkan dikit, udah langsung menyerah. Langsung nangis, masuk ke kamar 3 hari 3 malam nggak keluar. Ya, nggak bisa. Perjuangan memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan harus kita jalani apapun itu. Baru kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Jadi nggak kayak, oh enak aja, ingin ini dapat, ingin itu dapat. Oh, tidak semudah itu. Ya, oke. Tapi saya juga ingin memberikan beberapa catatan kepada kita yang sudah punya keinginan. Ya, jadi udah punya dulu. Jangan, Pak, meraih impian. Udah saya capek saya berbicara, terus saya tanya, impianmu udah ada? Belum. Ya, tahap pertama miliki dulu impian. Nah, catatan dari saya mengenai impian, janganlah terlalu bebas dan tak terbatas, gitu ya, yang realistis. Nah, beberapa catatan saya dalam meraih impian adalah yang pertama, setelah engkau menentukan apa impianmu, maka tanya dulu pada dirimu, apa manfaat dari impian tersebut. Ya. Tanya dulu pada dirimu. Engkau punya impian A, ditambah lagi ada impian B. Kalau perlu impian C, jadi impian engkau nggak cuma satu, ada beberapa. Maka tanya dulu pada dirimu dan jawab dengan jujur. Apa manfaat kalau impian itu tercapai? Ya, oh, ya, saya bisa nikmat, senang-senang. Nah, hanya itukah? Hanya itukah? Ya, saya nanti kalau berhasil punya banyak duit. Ya, terus kalau punya banyak duit gimana? Ya, bisa beli ini, bisa beli itu. Pokoknya berakhir dengan satu kata, enaklah gitu. Senanglah, nikmatlah. Cuman itu. Hanya itu. Berarti semuanya hanya untuk diri kita. Saya mau kasih saran. Apapun yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita harapkan, boleh, silahkan, bebas. Tapi ketika kita harus menjawab pertanyaan, apa manfaatnya ketika impian itu tercapai, kita raih, maka jangan hanya manfaatnya untuk diri kita sendiri, tapi manfaatnya juga dinikmati orang lain. Dan satu lagi, Tuhan pun suka, Tuhan pun senang kalau impian itu tercapai. Mari kita uji. Saya pengen jadi orang kaya. Boleh? Boleh. Kenapa tidak? Pertanyaannya hanya, orang paling kaya di mana? Di kampungmu, di kampung kita, di kota kita, di provinsi kita, di se-Indonesia, mau jadi orang terkaya, mau sedunia, itu yang tadi saya ingatkan kan, ada batas-batas yang kita harus jagalah, jangan tanpa batas, sebebas-bebasnya. Nah, kalau kita punya keinginan, cita-cita, jadi orang kaya, baik. Untuk apa manfaatnya? Ya itu tadi, hanya untuk bisa menikmati ini, menikmati itu, bersenang-senang ini. Hanya itu. Nggak pernah terpikir bahwa kalau saya jadi orang kaya, saya akan bantu yatim piatu. Saya akan bantu orang-orang yang miskin. Saya akan bantu gelandangan. Saya akan bantu orang yang tidak mampu membayar dokter. Tidak mampu membeli obat. Nah, ada nggak? Yang seperti itu. Yang ketiga, saya akan bantu pelayanan atau saya akan terjun ke pelayanan.
Ada nggak yang seperti itu? Kalau hanya ada nomor satu, saya, dan saya, maka keinginan dan impian kita itu menurut saya adalah impian yang berbahaya. Tercapai berbahaya, tidak tercapai pun berbahaya, frustrasi dan sebagainya. Tapi apapun cita-cita dan impian kita, kalau memenuhi jawaban atas pertanyaan, apa manfaatnya kalau impian dan cita-cita itu dapat dicapai, diraih, maka bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, lingkungan saya. Yang kedua, bermanfaat untuk orang lain, sesama saya. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka apa saja, itu baru, apa saja keinginan kita, cita-cita kita, impian kita, yang tadi saya bilang jangan sampai tak terbatas itu, saya percaya itu akan bisa kita raih karena sudah memenuhi kriteria yang baik. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk sesama kita, dan bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oke. Terakhir saya ingin menyampaikan, ora et labora. Berdoa, bekerja. Berdoa, bekerja. Mungkin orang lain bisa memberikan banyak tips. Harus kreatif, ya saya setuju. Harus efektif, setuju. Tapi saya hanya ingin menekankan, ingin menggarisbawahi. Apapun cara yang kita pakai, yang mungkin dari sisi ini, sisi itu, strategi ini, strategi itu, semuanya baik, bagus. Silakan pelajari dan silakan praktekkan. Tapi saya mau menekankan tentang ora et labora. Ora itu berdoa, labora itu bekerja. Nah, bekerja tadi saya sudah jelaskan tentang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dalam bekerja ada perjuangan, ada pengorbanan. Nah, sekarang saya mau menekankan soal ora, berdoa. Berbeda, orang punya cita-cita, di mana cita-cita itu diselaraskan dengan hasil doanya. Ada orang yang memulai membuat cita-cita tanpa melibatkan Tuhan. Ada, ya toh? Dari A sampai Z, dari 1 sampai 100, semua keinginan dia lahir hanya dari 100% keinginan dia, buah pikiran dia. 100% tanpa melibatkan Tuhan. Ada. Nah, itu mungkin orang komunis yang nggak percaya Tuhan. Ya. Tapi adakah orang yang beragama juga melakukan hal seperti itu? Ada. Nah, saya mau menyarankan, saya mau menasihati, ketika kita berkaitan dengan doa dalam rangka meraih, maka doa itu menuntun kita untuk menyusun semua impian kita. Jadi ketika membuat impian pun, kita sudah libatkan Tuhan lewat doa. Apa contohnya? Tanya, Tuhan, kalau aku punya keinginan ini, bolehkah? Gitu. Ya, Tuhan bilang, boleh. Catat itu. Tapi Tuhan bilang, jangan. Ya, jadi bagaimana Tuhan? Nah, nanti Tuhan kasih tahu. Akhirnya, kita bisa bertanggungjawabkan ketika ditanya orang, kamu bikin itu semua hasil karya otakmu sendiri kan? Kita bilang tidak. Ini hasil berdoa. Nah, gitu ya, itu. Ketika yang sudah kita catat, kita inginkan adalah hasil dari doa, maka meraihnya pun tidak hanya kerja dan kerja, itu bagus ya, tapi kita wujudkan, kita raih dengan doa juga. Doanya gimana Pak Yunus? Doa saja, Tuhan, impianku tolong jadikan kenyataan, titik. Begitu aja Kak?
Jadi nggak kerja-kerja, doa doang, tiba-tiba itu jadi? Ya enggak. Berdoa begini, Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku petunjuk, bagaimana caraku mewujudkan impian tersebut. Nah, gitu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Anda sekalian. Untuk kita berhasil perlu mentor enggak? Perlu. Mentor adalah orang yang membimbing kita, membina kita, memberitahukan cara yang benar, menghindari cara yang salah, atau memperbaiki cara yang salah. Itu mentor. Bangga nggak kalau punya mentor orang terkenal? Bangga. Tapi pertanyaannya, mudah nggak untuk bisa dimentori orang-orang sukses? Apalagi sukses luar biasa. Mudah nggak kita minta dia jadi mentor kita? Tidak mudah. Tidak. Ya, tidak gampang. Nah, mencari mentor manusia yang sukses itu nggak mudah. Kenapa kita nggak cari mentor yang jauh lebih hebat dari manusia yang sukses? Tuhan. Kalau Tuhan jadi mentor kita, ada peluang melakukan kesalahan, kita bisa salah. Tuhan nggak mungkin bisa salah. Tapi kalau kita memakai hanya cara kita semata-mata, semua dari hasil otak kita, atau cari sana, cari sini, belajar sana, belajar sini, tapi nggak pernah bertanya dan mengandalkan Tuhan. Mungkin tercapai, diraih juga, tapi nilainya dan hasilnya akan berbeda kalau kita punya cita-cita, impian, dan dicapai, diraih dengan melibatkan Tuhan. Dari mulai bertanya caranya, minta bimbingannya, dan sebagainya. Tuhan kasih petunjuk. Begini, 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 begini. Oh, hasilnya pasti luar biasa. Ya, tidak terasa sudah 32 menit. Terima kasih ada 11 orang yang berpartisipasi. Sekarang gilirannya kita masuk di dalam tanya jawab. Ya, ada 28